Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Winars. Oke, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Setiawan sebagai host yang akan selalu menemani kalian ya di podcast ini. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa ya. Bapak Yayat. Assalamualaikum sahabat Winas, apa kabar hari ini? Baik semuanya, sehat semuanya. Semoga hari-hari kita kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Oke Pak. Iya, siap. Sekarang di podcast ini kita mau bahas apa nih? Mungkin podcast kali ini ya melihat keadaan alam sekarang ya, Mas ya. Keadaan sekarang ini kita dalam posisi rentan mungkin alamnya. Yang akan bahas kali ini, yang akan kita obrolkan kali ini itu adalah tentang materi kelestarian menjaga lingkungan hidup. Karena yang namanya menjaga kelestarian lingkungan hidup itu sangat katakan ya, itu sangat penting sekali kali ya untuk kelangsungan hidup umat manusia. Jangankan umat manusia, kayaknya yang namanya hewan, tumbuhan itu harus betul-betul dijaganya. Kenapa? Ya salah satunya mungkin kita agar seimbang kehidupan. Coba kita bayangkan kalau kehidupan di dunia tidak seimbang, bagaimana menurut tadi Mas? Ya. Iya bayang. Ngeri kali ya, ngeri ya. Pasti ngeri. Iya baik gitu. Jadi di mana yang namanya menjaga kelestarian lingkungan hidup ini itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Yang mana menjaga kelestarian hidup alam ini kita harus benar-benar kita jaga, benar-benar kita rawat. Ya, salah satu contoh mungkin ya ini kejadian pada sekarang ini gitu kan ya, nggak di kampung katakanlah, nggak di perkotaan, nggak di daerah pegunungan, nggak di daerah rusak ya, Pak? Nah betul, banyak yang rusak, yang mana mungkin itu adalah apa ya kira-kira Abayo pada Dimas? Kalau menurut Dimas ya faktor utamanya itu karena manusia tidak bisa menjaga lingkungan tersebut. Betul sekali. Iya. Itu karena manusianya yang tidak menjaga, ada yang merusak Hutan, betul, ada yang merusak tanah yang seharusnya untuk penyerapan air kan. Nah, itu dirusak, apa dijadikan bangunan, apa dijadikan tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya. Terus tanpa memikirkan apa nih dampak dari semua itu gitu loh, gitu kan ya. Nah, akhirnya maka dari kurangnya dari pengamatan apa yang sudah dilakukan oleh manusia ya, katakan ya manusia ini gitu kan. Oleh manusia ini terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Itu tidak menutup kemungkinan gitu kan ya. Apalagi sekarang melihat hutan kita ya, katakanlah hutan kita konon katanya banyak penebangan liar seperti itu gitu kan. Itu otomatis ekosistem yang ada di Indonesia itu tidak seimbang gitu loh, gitu kan ya. Apa aja sih Pak dampaknya ketika kita tidak bisa menjaga kelestarian hidup? Kalau boleh tahu. Mungkin untuk dampaknya itu banyak ya. Nah mungkin salah satunya nih, contoh nih, sekarang nih kalau malam hari antara dulu dengan sekarang, Adimas bisa ada perbedaan gak nih? Sangat beda sekali. Beda sekali ya? Iya. Nah itu betul sekali, Bapak rasakan seperti itu. Ternyata ketika mencoba untuk Bapak mencari-cari dari informasi-informasi di mana ternyata kita sekarang lapisan atmosfernya itu udah agak bolong-bolong gitu Kenapa tuh agak bolong-bolong nih? Ya, kenapa tuh? Karena mungkin hutannya ini sudah gundul. Ternyata betul kejadian kemarin tuh ya, ada kejadian di suatu pulau gitu kan ya.
yang mana banjirnya sangat besar sekali, bahkan kayu-kayunya itu ada yang sampai ke pemukiman-pemukiman itu. Ternyata penyerapan airnya itu ya gitu, sudah tidak ada lagi. Ya mungkin kerusakan inilah yang diakibatkan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau manusia yang bertanggung jawabnya ya mungkin tidak begitu ya. Nah, itu makanya kita ini tetap harus menjaga yang namanya keseimbangan dalam menjaga ekosistem, menjaga kestabilan hidup kita ini, gitu. Oke, Pak. Kalau dalilnya ada nggak sih, Pak? Dalil tentang menjaga kelestarian hidup? Dalil. Iya. Dalil itu berarti akunya ya? Iya. Wah ya jelas pasti ada itu, Pak. Yang namanya perintah Allah itu dari yang terkecil itu loh. Iya. Bahkan kita yang garuk-garuk kecil itu ada perintah gitu loh. Ya, garuk-garuk yang lagi sholat gitu kan, ada aturannya gitu kan perintah. Katakanlah garuk-garuk yang terkecil yang bersangkut pautan dengan kesopanan mungkin gitu ya. Nah ini pun sama, kita pun ada dalil Al-Qur'annya yang menjelaskan kita harus menjaga yang namanya kestabilan dalam dalam menjaga kelingkungan hidup kita. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun khalifah fil ardi. Nah, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Siapakah khalifah itu? Manusia. Manusia, betul sekali. Ayo diawali oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Betul sekali. Itu Nabi Adam, khalifah yang pertama ya dalam dunia. Makanya itu adalah nanti cikal bakal dari kehidupan manusia. Dan ketika Nabi Adam diturunkan, Allah pun mengamanatkan kepada Nabi Adam itu, seiring dengan diturunkannya Nabi Adam, Allah menciptakan pendamping-pendamping yang lain. Contohnya hewan-hewan melata, gitu kan, tumbuh-tumbuhan, gitu kan. Terus juga apa namanya itu kayak semacam apa sih kalau yang di dalam tanah itu ya? Apa? Yang bisa dimakan tuh. Kayak singkong gitu. Umbi-umbian ya? Umbi-umbian, betul sekali. Dan banyak ragam agar Nabi Muhammad dan pasangannya Siti Hawa itu bisa untuk melangsungkan kehidupan. Ya walaupun di dalamnya Nabi Adam dan Siti Hawa sedang dihukumkan ya. Nah, karena tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun sama mungkin kalau tidak mengikuti ayat-ayat ini dengan disuruh atau diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, ya tunggu yang sudah kita tadi bicarakan, itu adanya erupsi gitu kan ya. Adanya apalagi wabah bisa jadi wabah tuh. Kalau sekarang tuh kan banyak air tuh ya, air yang membawa sampah, membawa apa gitu kan ya. Gempa ya Pak. Nah, gempa juga gitu kan. Banjir itu. Banjir. Apa yang disebabkan sama aja Pak? Ya itu mereka banjir tersebut atau segini ya. Contohnya ada yang tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup nih, buang sampah sembarangan tuh ya buang sampah sembarangan nih yang sedang merajalela ya Pak. Nah itu dia buang sampah asal celok aja kalau orang Sunda mah gitu kan ya, asal celok aja gitu kan di situ. Nah ketika airnya datang, air bahnya datang karena kerusakan alam itu kan, nah ke bawah ke perkampungan, akhirnya kan itu membawa penyakit tuh ya, yang diakibatkannya apa ya, mungkin ada yang diserangnya penyakit lambung atau pernapasan atau banyak ya Pak. Nah itu karena menghirup udara yang tidak segar. Nah gitu. Betul sekali itu kan diakibatkan ya kita kembali kepada judulnya itu tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, padahal Allah pun sudah nih menginstruksikan atau memerintahkan wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita, termasuk manusia juga gitu loh. Nah gini Pak. Menjaga kelestarian hidup itu kan diperintah oleh Allah SWT ya. Betul. Nah banyak sekali yang yang melanggar perintah tersebut. Nah bagaimana sih Pak? Apakah ada dalil larangan ya tentang orang yang selalu melanggar penjaga kelestarian hidup itu gitu? Hadis larangan yang menjaga untuk
kelestarian hidup. Kelestarian hidup baik. Ada juga pasti jelas lah, ada larangannya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuqsidu fil ardi badal islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Itu hati-hati nih ya buat sahabat Winners gitu kan ya, yang suka buang sampah sembarangan tuh, merusak alam nih, buang apalah gitu kan, bekas-bekas sampah rumah tangga ya, di rumah tangga, atau jajan-jajan gitu loh. Jajan. Buang aja ke selokan, akhirnya selokan mandat banjir dan lain sebagainya. Nah, itu menimbulkan penyakit juga. Jadi kita lengkap, mungkin ayah perintahnya ada, dari larangannya juga ada, mungkin gitu kan ya. Dan untuk kita sebagai khalifah fil ardi, marilah kita untuk menjaga mungkin ya kelestarian lingkungan hidup kita, agar hidup kita seimbang, agar kita harmonis, agar kita damai. Ketika kita menjaga kedamaian, keharmonisan dengan alam, maka alam pun akan mengucapkan terima kasih. Salah satunya dengan memberikan oksigen yang segar, gitu kan ya. Ketika hujan deras tidak ada banjir, gitu kan. Dan juga mereka yang lebih jauhnya lagi, mereka akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Pohon-pohon yang berbuah akan memberikan buah-buah yang manis. Enak. Nah, betul sekali. Itu mungkin saya. Oke Pak, mungkin untuk yang terakhir saya mau bertanya ya tentang apa aja sih bentuk-bentuk menjaga kelestarian hidup dalam kehidupan sehari-hari? Baik, mungkin salah satunya ya untuk menjaga kelestarian hidup dalam sehari-hari itu, marilah kita untuk menggencarkan menanam pohon-pohonan, gitu kan, yang menjaga hutan, dan mungkin yang lebih utamanya menjaga hutan juga usahakan di depan rumah itu harus ada pohon besar, minimal 2 aja, gitu, untuk menjaga oksigen yang bersih. Nah itu. Terus masih ada lagi ya Pak? Buang sampah? Boleh itu udah jelas ya? Udah jelas. Itu buang sampah harus menjaganya. Kita harus buang sampah sembarangan, jangan sampai kita buang sampah ke selokan itu loh, gitu kan ya. Sama itu kan menjaga kerusakan gitu kan ya. Sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah disuruh menjaga, ternyata kita kalah buang sampah sembarangan, gitu kan. Ya nanti khawatir pasti itu akan terjadi yang namanya banjir loh, gitu kan ya. Oke, mungkin Sobat Winners, di podcast kali ini cuma sekian ya. Jadi kesimpulannya itu menjaga kelestarian hidup bukan kewajiban sosial ya, tetapi juga kewajiban agama, karena Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga, merawat dan selalu menjaga, merawat alam, karena itu sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali itu. Jadi rasa syukur kita ini, marilah kita bersama-sama Sobat Winners untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, agar kita hidup di dunia ini romantis dan saling berdampingan dengan alam. Oke. Sobat Winners, cukup sekian podcast kita kali ini. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya di podcast Teman Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.